Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pengajar, pendidik, MAN 2 Kota Banjarmasin. Hari ini Ulun akan menjelaskan tentang aplikasi CBT Bimashop yang kita pakai sebagai platform ujian atau asesmen akhir semester kita. Jadi kalau ada yang hendak tahu apa itu Bimashop, nanti bisa ke website mereka lah, Bimashop. Nah, ini aplikasi yang nanti kita pakai. Jadi yang kita pakai ini terutama karena ada fitur, memperlihatkan dulu lah. Nah, kalau yang gratisannya ada, cuma yang gratisan ini tidak bisa merubah kode, logo sekolah, kemudian juga siswa yang mengakses juga terbatas. Ini mungkin cocok untuk guru mata pelajaran nih. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu tenaga pendidik hanya mencoba secara mandiri aplikasi Bimashop ini, nanti bisa mendaftar di website mereka ini. Nah, ini di sini alamatnya. Selain Bimashop Web ID ini. Nah, jadi untuk guru-guru kalau misalkan kena dan coba sendiri, punya akun sendiri, bisa nanti mendaftar di sini. Nah, sementara yang kita gunakan untuk sekolah kita adalah yang ini. Salah satu fitur yang penting menurut ulun di CBT Bimashop ini, karena sudah bertahun-tahun kita melaksanakan ujian atau asesmen yang berbasis komputer atau smartphone ini terutama karena ini kombinasi full offline dan online. Jadi karena menggunakan ini sistem sinkronisasi. Nah, jadi nanti siswa-siswi kita mungkin 1-2 hari atau beberapa hari sebelum ujian atau asesmen dilaksanakan, mereka harus melakukan sinkronisasi soal dan jadwal asesmen. Jadi ketika pada saat pelaksanaan asesmen, mereka tidak perlu HP mereka atau laptop mereka tidak perlu terhubung ke internet atau ke jaringan lokal. Nah, ini cocok untuk kita yang kebetulan kita tidak memiliki infrastruktur jaringan lokal, misalnya kabel-kabel LAN di setiap kelas. Kemudian server kita untuk ujian pun hanya cukup untuk 300 orang sekali jalan, sementara siswa kita kan ada 1000. Jadi ini terobosan baru di peraplikasian CBT, sehingga ulun memutuskan untuk menggunakan CBT Bimashop ini. Dan mereka karena soal paket data itu sudah masuk ke HP mereka, jadi siswa bisa melakukan ujian tanpa harus terhubung internet. Di HP mereka bisa, dan keuntungannya lagi untuk yang Android sudah ada penguncinya. Kemudian untuk yang pengguna iPhone juga sudah ada penguncinya, termasuk juga yang menggunakan laptop. Yang untuk di laptop juga ada penguncinya. Jadi insya Allah ini aman. Nah, tentu saja kita perlu melakukan uji coba serentak nanti, insya Allah kita jadwalkan di paling lambat hari Jumat ya, minggu ini, supaya nanti bisa para siswa login menggunakan username password yang nanti dibagikan. Dan untuk melihat seberapa lancar proses sinkronisasi dan ketika nanti ujian atau asesmen. Oke, inilah penjelasan tentang CBT Bimashop. Selebihnya yang lain ada sih. Jadi kita sudah beli yang harga 1 juta 1 tahun. 1 juta 1 tahun ini sudah termasuk Android dan lain. Kalau yang lain ada, cuma yang kayak gini ujian server mandiri kita harus punya server sendiri. Nah, kalau yang ini kita tidak perlu server sendiri, tapi yang jadi masalah kita harus beli lagi nih aplikasi Android ini. Kemudian kita juga harus beli yang bagi pengguna iPhone lah, kita harus beli lagi. Jadi 1.500.000-an lah modalnya. Oke, inilah penjelasan singkat. Sekarang kita lanjutkan dengan template-nya.
Jadi Ulun sudah ada mengirim di grup guru kita nih template CBT Bimasop lah namanya. Jadi ini kita ekstrak dulu. Kemudian ya kita ekstrak. Oh ya, sebelum menggunakan template ini, pastikan tidak ada antivirus yang jalan. Ini sudah terekstrak ya. Pastikan tidak ada antivirus yang jalan nih Bapak Ibu, tidak ada antivirus ya. Itu yang pertama dulu, antivirus dinonaktifkan, di disable, bahkan kalau perlu dihapus lah selama pian menggunakan template ini. Ini templatenya. Ini CBT Bimasop lah templatenya ini. Nah, ini template CBT Bimasop ini ada contoh soal termasuk soal bagaimana kita bikin soal menjodohkan, benar salah dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang template CBT assessment untuk yang 40 soal, ada 50 soal. Kalau nanti yang diperlukan 45 soal akan Ulun bikinkan. Yang kosongannya lah 40-50 dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian tuh hal pertama adalah antivirus dimatikan, dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, di Microsoft Word Pian, terutama yang versi 2013 itu 2016 ke atas. Ini misalkan di laptop istri Ulun ini, Ulun pasangkan atau Ulun instalkan Microsoft Word 2019. Jadi ada yang pengaturan sekuritasnya atau pengaturan keamanan yang harus diatur terlebih dahulu. Oh ya, nah jika ada yang bajakan seperti ini, mengalami bajakan ya. Kalau Ulun nih termasuk juga kalau nanti Bapak Ibu ada menemui kasus serupa, product activation fail kayak gini, nanti akan Ulun masuk Ulun bagikan juga. Ini ada, karena ini salah satu materi yang kita gunakan di keterampilan TKJ Bapak Ibu. Ini jadi ada aplikasi kecil namanya AACT, nanti bisa aja Ulun sharekan. Ini dijalankan AACT 431, kemudian kita pilih AACT X64 ini atau ACT. Jadi ini X64 untuk komputer pian yang 64 bit, yang ini yang 32 bit. Nanti masalah bit seperti apa bisa aja lah jadi gini, kalau mau tahu misal ini X64 komputer kita 64 bit kah atau 32 bit, kita bisa lihat di sini di tombol start, ketikkan MS Info 32. Inilah Bapak Ibu, MS Info 32, kemudian enter. Nah, nanti akan kelihatan komputer kita. Nah, ini komputernya, sistem type-nya ini 64 bit. 64 bit artinya kalau kita menggunakan tadi aplikasi AACT tadi, maka kita memilihnya yang 64. Jika bukan 64, maka yang di atasnya. Simpelnya seperti itu. Kita jalankanlah dengan cara double klik. Ini karena tadi kita hendak mengaktifkan Microsoft Office lah. Pastikan Microsoft Office-nya nggak ada jalan. Nggak ada yang jalan lah, Microsoft Office-nya sudah ditutup. Kemudian kita klik Office Activation. Mohon maaf, Ulun sambil ngopi. Sarapan. Nah, kita tunggu sampai dia memproses key. Nanti kalau misalnya tampilannya beda, misalkan ketika Bapak Ibu baru membuka pertama kali kayak ada yang muncul notifikasi yang harus klik OK atau cancel, nanti klik OK saja. Yang ada tulisannya GLPK key, ada key-nya segala macam. Klik OK saja. Udah.
Kita buka sekali lagi Microsoft-nya. Nah, sudah hilang ya. Jadi tulisan di atasnya tadi yang asalnya activation file hilang. Nah, itu Bapak Ibu lah. Oke, berikutnya yang harus Pian lakukan di Microsoft Word Pian adalah klik option. Ini paling bawah kiri. Paling bawah kiri lah. Ini. Klik option. Nah, kemudian di bagian Trust Center ini bagian paling bawah. Bagian paling bawah ya, Trust Center ini. Kita klik ya di sini, kemudian di bagian sini Trust Center setting ini kita klik. Nah, ini kita enablekan all macros. Ini makro settingnya ini di bagian setting makro ini kita enablekan. Jadi kalau sudah di enable, kemudian kita klik OK. Kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita tutup Microsoft Word kita, baru kita menjalankan tadi template CBT Bimasoft kita. Nah, misalkan Bapak Ibu yang mata pelajaran agama ini kan bikin 50 soal nih. Kita buka ya soalnya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Oh, oke. Nah, ini ada juga kasusnya. Kasusnya yakni ini tampilnya seharusnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tombol publish namanya. Jadi kalau masih seperti ini berarti Microsoft Word kita atau Microsoft Office kita perlu diupdate dengan update dari aplikasi CBT Bimasoft-nya. Nanti belum perlihatkan lah. Ini kita tutup. Kita tutup. Nah, ini di documentation ini. Jadi dia ada jika AKM makro error. Nah, ini. Jika AKM makro error, nah ini kita download dulu lah Bapak Ibu. Makro error karena nanti ada aplikasi kecil lah yang harus kita download. Oke. Oh, ini yang kalau makronya sudah jalan ya, salah. Oh, ini tombol publish disable. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Jadi nanti kita download update dan ini nanti akan ulun share juga di grup. Update penjelasannya sini ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita coba jalankan. Oke, ini kita masukkan dulu dua-duanya ini ke template tadi supaya ada penjelasannya. Nah, ini kita update chip. Kita ekstrak. Oke, kemudian kita jalankan yang di folder update tadi. Nah, ini yang ini. Ya, ini Bapak Ibu lah.
yang run as admin.bat ini kita klik kanan, run as administrator. Nah, jadi dia akan update. Jadi pastikan ketika mengupdate komputer Bapak Ibu dalam kondisi terhubung ke internet. Nah, tadilah. Seharusnya ada jalan tadi updateannya. Oke, kita coba sekali lagi buka Microsoft Word kita. Microsoft Word lah. Oh iya ya, tuh. Tadi sudah terinstall update. Kemudian kita buka Microsoft Word kita. Kemudian di bagian account. Nah, di bagian account ini kita mengupdate. Jadi betul tadi langkahnya. Kita klik run as administrator tadi. Sudah, kemudian buka Microsoft Word di bagian account. Kemudian update option. Kita klik update now. Nah, seperti itu. Nah, dia ngupdate. Ini yang tadi yang Ulun maksudkan, komputer pian perlu terhubung ke internet. Ini bagi pengguna Microsoft Office 2016 ke atas. Bagi pengguna yang versi di bawah 2013 kayaknya tidak perlu mengupdate seperti ini. Ini kalau kasusnya ya 2019. Kita tunggu dan videonya ulun pause dulu supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini sementara masih mendownload ya. Tapi sementara masih mendownload, kita masih bisa membuka aplikasinya. Nah, jadi misalnya kita buka ya. Kita buka yang tadi template. Jadi ulun hanya memperlihatkan templatenya tadi. Nah, jadi ini ada contoh tadi yang 50 soal ya. Contoh 50 soal. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi nanti yang buhan pian perlu, ini nanti yang akan mungkin ulun atur, ini diisi dengan nama mata pelajaran kelas. Dan juga kasusnya ya, supaya nanti anak-anak tidak bingung misalkan siapa tahu mungkin ada satu jenjang sama semua, kecuali kalau misalkan kesepakatan yang kemarin kita rapat kemarin itu bahwa kalau satu jenjang tuh cuma satu jenis soal. Jadi boleh jadi nanti seperti ini. Misalnya contoh lah. Informatika itu kan mungkin yang ngajar Pak Dayat dengan Pak Duan dengan Pak Kahpi misalnya 3 orang di kelas 10 misalkan lah gitu. Di kelas 10, tapi karena mereka sudah bersepakat bikin soal yang sama, jadi nanti di sini tinggal kita sepakati nanti huruf besar huruf kecil ya, informatika kelas 11. Jadi bisa aja semua, nah kayak gitu. Kelas 10 ya, kelas 10. Nah, bisa kayak gini. Jadi nanti ulun minta tolong benar, karena nih templatenya harus ulun cek. Ini harus kalau misalnya pakai spasi misalkan. Nah, kalau ada di sininya pakai spasi, maka nanti karena ini berkaitan dengan setting yang di admin atau proktor admin aplikasi. Karena salah sebutin huruf, salah spasi itu menyebabkan jadwal ujian tidak muncul. Nah, jadi ini mulai dari penamaan dulu. Penamaan nanti kita sepakati saja seperti apa, terutama untuk mata pelajaran pilihan. Karena nanti pilihan itu, contoh misalkan pilihan tuh jadi kemungkinan besar pilihan harus dengan gurunya. Contoh nih, biologi pilihan. Nah, jadi tidak usah pilihan 1, 2, 3 kecuali jika dikhususkan misalkan soal biologi ini pilihan 2 mungkin karena materinya beda dengan pilihan
satu atau tiga, jadi bisa. Nah, tapi kalau misalkan satu aja, ini bisa nanti seperti ini. Contohkanlah, misalkan soalnya dari Ibu Hajah Minasari Ibu Minasari MPD ya. Nah, ini boleh seperti itu. Jadi nanti nama mata pelajaran, atau mungkin bisa jadi nama, tapi rasanya tidak masalah pakai titik dan koma. Nanti ulun cek lah di aplikasinya, harusnya tidak masalah ada titik dan koma ini seperti ini. Nah, ini mulai dari penamaan dulu. Berikutnya nanti yang membedakan Bapak Ibu, seharusnya yang benar kita sambil menunggu proses update tadi ya, proses update Microsoft Word-nya. Ini nanti seharusnya tampilannya tidak seperti ini. Nah, cuma kalau pian pengen bikin, misalnya yang paling gampang dulu lah, pilihan ganda nih. Nah, di bagian atas ini ada nih beberapa pilihan. Nah, ini jadi nanti untuk detailnya nanti akan ulun olahkan lah. Video khusus membahas satu persatu soal ini. Nah, di bagian atas nih lah, bagian atas nih Bapak Ibu. Karena aplikasi serupa ini sudah pernah kita gunakan tahun berapa gitu di kelas 12 pada saat ujian madrasah. Nah, ini benar salah. Nah, kalau untuk yang mata pelajaran soal yang pilihan ganda ABCDE ini gampang lah Bapak Ibu. Misalkan nanti ulun perlihatkan contoh soal. Jadi sudah ada juga ulun sharekan contoh penulisan soal, teknik pembuatan atau pengetikan soal. Nah, seperti ini. Jadi pian kawa maandak gambar. Nah, tapi gambarnya jangan terlalu besar Bapak Ibu lah, yang kayak gini. Ini misalkan gambar ini kayak soal cerita ada. Jadi soal cerita ini bisa panjang seperti ini. Kemudian nanti pilihannya ABCD. Nah, jadi bisa aja kita bikin. Kalau misalnya ada gambar, misalnya contoh biologi kan kadang ada gambar, termasuk juga matematika jika diperlukan gambar untuk beberapa pengetikan ya, karena sebenarnya CBT Bimasup ini kalau ulun pribadi kadang menyarankan terlalu banyak gambar, karena nanti pada saat proses mengupload itu kan agak lawas kan, dan mungkin proses sinkronisasi anak pun juga akan sedikit ribet, tapi intinya tetap bisa pakai gambar, cuma jangan sampai misalkan 50 soalnya berisi gambar semua, munkawa jangan lah. Jadi mungkin kalau ada soal 40, 10 soal pakai gambar kira apa-apa gitu. Tapi usahakan juga gambarnya yang jangan terlalu besar. Jadi untuk gambar ini kan kita bisa insert. Jadi misalnya ini kita bisa pilih picture ini. Misalkan kita biologi lah. Jadi kita bisa ngambil gambar dari internet misalkan. Gambar dari internet. Nah, misalkan gambar burung seperti ini. Nah, misalkan gambar burung seperti ini. Kita insert. Nah, mungkin nanti jadinya agak besar lah Bapak Ibu. Nah, kalau gambarnya agak besar, karena kan anak-anak ini ujiannya kemungkinan besar pakai HP, jadi kita perkecil. Kita perkecil dulu. Nah, sampai seukuran yang bagus terlihat. Nah, selebihnya nanti baru di soalnya di bawah. Lihatlah. Oh, ini huruf tebal ya. Di huruf tebal ini bisa aja kita ganti dengan kada tebal. Lihat gambar di atas misalkan. Di atas jenis burung. Jenis burung apa?
Nah, termasuk jenis burung apa misalnya gitu. Nah, ini juga bisa kalau kita di Word itulah, di Word itu kan bisa kayak di tengah sini. Jadi dia masuk ke ke tulisan lah. Coba ulang hati dulu paragraf spacingnya, layoutnya. Misalkan kayak ada soal cerita, oh, tapi asalkan seperti ini aja tidak masalah. Yang penting ada gambar, mungkin ada tulisan. Tulisan juga panjang juga tidak masalah. Termasuk juga di sini jika Bapak Ibu perlu semacam menaruh gambar. Nah, saran ulun sebelum ditaruh gambar supaya nanti hasilnya agak rapi, ini dikasih paling kada 3 baris nih. Nah, 3 baris lah, 3 kali enter. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Jadi termasuk juga kalau ingin nulis Arab bisa nih sini, nulis huruf Arab. Jadi kenapa 3 kayak gini? Jadi supaya kalau misalkan mau ditaruh gambar lagi, ini bisa. Nah, jadi misalkan kita ambil lagi gambar burung yang serupa. Ini mohon maaf agak lawas sedikit. Ini proses downloadingnya masih jalan proses downloadingnya. Kemudian kita ambil tadi masih gambar burung juga. Nah, misalkan kita mau ngambil gambar burung yang ini, kita klik insert, proses mendownload. Nah, ini bisa kan ditaruh gambar. Lagi kita perkecil dulu, jadi jangan lupa diperkecil. Nanti bisa Bapak Ibu diuji tampilannya di HP. Jadi nanti login menggunakan akun guru supaya bisa melihat. Nah, ini kan pentingnya ada garis baru lagi supaya kalau misalkan kita ingin menambahkan semacam tulisan lah. Burung gitu. Burung pipit misalkan lah. Nah, ini kan bisa. Nah, jadi intinya bisa nih. Jadi semua opsi ini. Jadi ini mulai dari soal dimasukkan gambar bisa. Kemudian opsinya ABCD dimasukkan gambar juga bisa. Nah, selebihnya nanti Bapak Ibu misalkan untuk benar salah ya. Ini misalkan untuk soal benar salah seperti ini. Ini bisa kita pilih yang ini di bagian paling atas. Inilah benar salah ini kan ada lambangnya bagian paling atas nih, benar salah. Lalu kita coba, kita klik benar salah. Oke, nomor soal kan nomor 2 nih. Nah, nomor 2. Kemudian jumlah pernyataan, maksudnya pernyataannya kita hanya satu saja. Pernyataannya, jumlah soal. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini pernyataan benar salah. Jadi pernyataan satunya misalkan apakah burung nuri tidak bisa terbang tinggi? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kan ada nanti muncul otomatis sini nomor soal kan sudah di sini nih otomatis nih. Dan di sini pernyataan. Jadi pernyataan itu maksudnya kayak kita mau menanyakan apa nih. Jadi misalkan benarkah apa gitulah, atau pernyataan apa. Atau kayak gini nih, burung nuri bukan pertanyaan lah, jadi pernyataan. Jadi pernyataan misalkan burung nuri tidak bisa terbang tinggi. Jadi nanti opsinya akan muncul di sini B atau salah. Jadi nanti anak-anak tinggal mencentang, kalau benar diklik B,
B di sini, kemudian kalau salah nanti anak-anak bisa mengklik di sini. Nah, ini sebenarnya gampang saja lah kalau yang sifatnya benar salah. Nah, tinggal nanti apakah Bapak Ibu pengen di dalam satu soal ini, dalam satu soal yang nomor 2 ini pernyataannya atau soalnya cuma satu. Ini kan kalau soalnya cuma satu nih. Kalau misalkan 2 nanti tinggal ditambah lagi, nanti bisa. Jadi misalkan seperti ini. Ini nanti bisa ditambahkan lagi. Bisa ditambahkan di sini lah. Nah, di sini tambahkan lagi. Oh, cuma kan ini jelek nih hasilnya nih. Jadi saran ulun kalau bisa benar salah satu aja lah itulah. Sorry. Ini kita tetap perlu ada di sini supaya kalau misalkan mau menambahkan itulah menambahkan penjelasan. Ini seperti ini, Bapak Ibu benar salah. Kemudian kita coba lagi soal yang ketiga. Ini ada checklist. Jadi checklist itu jawaban lebih dari satu. Jawaban lebih satu lah. Jadi misalkan ulun beri soal nih, soalnya soal nomor 3. Kemudian jumlah pernyataan tuh kayak anggap aja jumlah soal lah, soal itulah. Jadi misalkan kita pernyataannya satu saja. Pernyataan satu. Oh, kita kayaknya ada yang keliru lah, inilah pernyataan satu. Jadi misalkan nama-nama guru biologi itulah. Jadi misalkan guru biologi, nama wakamat kesiswaan lah itulah. Nama wakamat kesiswaan misalkan mulai dari kurikulum Pak Arba'in Yusra. Nah, harusnya kan kayak gitulah. MPDI. Misalkan seperti ini. Nah, ini keliru lah. Jadi karena tadi kita pernyataannya satu, padahal harusnya pernyataannya lebih dari satu ya kan gitu. Jadi kayak gini. Kita ulang lah. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita nanti tabel layout kita hapus. Delete row. Nah, seperti inilah. Jadi kita kasih dulu soalnya. Silakan di checklist nama wakil kepala madrasah di MAN 2 Kota Banjarmasin misalkan lah. Ini seperti ini nanti jangan di bold lah. Nah, ini jawaban lebih dari satu lah, jawaban lebih satu. Nah, kita kasih dulu seperti ini. Ini gak apa-apa kalau kita taruh ke sini. Soalnya di sini. Nah, ini baru kemudian kita masukkan checklist tadi. Checklist. Nomor soalnya kan soalnya nomor 3. Kemudian jumlah pernyataan tadi wakil kepala madrasah kan hanya ada 4. Nah, kita supaya pengecoh untuk siswa menjawab, kita kasih saja 6. Kita kasih 6. Nah, jadi nanti akan memunculkan 6 baris seperti ini. Nah, pernyataan 1 misalkan tadi Pak Arba'in Yusra SAG MPDI ya kan. Kemudian yang kedua siswaan Imam Kasturi SPD. Nah, kemudian yang nomor 3 misalkan Pak Haji Asmo Sujarwo SPI lah. Kalau kena keliru ulun mohon maaf lah Pak Haji Asmo. Kemudian yang ketiga misalkan ini pengecohnya yang seharusnya keempat itu kan Pak Topik nih. Jadi misalkan kita taruh aja misalkan nama Abdul Rasid
SPD misalkan lah. Nah, kemudian yang kelima lagi, yang kelima pengecoh juga misalkan lah, pengecohnya itu misalkan ada dari kalangan ibu-ibunya, siapa misalkan lah. Nah, misalkan ibu Rini misalkan, ibu Rini Amini Soleha MPD misalkan lah. Oke, kemudian satu lagi yang terakhir. Nah, baru yang terakhir nih yang betul, Pak Taufik Rahman lah, Taufik Rahman SPDI. Nah, ini nanti jadi menghasilkan checklist. Jadi nanti tampilan di HP anak-anak kita di aplikasi itu nanti ada semacam 5 checklist. Jadi ini pernyataan ini bisa diganti dengan nama Wakamat, kayak gitu. Jadi nanti ada checklistnya. Silahkan di checklist lah. Maksudnya nanti bisa aja soalnya itu bisa diganti dengan kata-kata yang lebih tepat. Berikut ini, jadi nah bisa kayak gini lah. Berikut ini nama-nama wakil kepala madrasah di MAN 2 Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2024-2025 misalkan. Nah, jadi tampilan di anak-anak nanti mereka ngecek. Nah, ini sudah hampir selesai lah update-nya. Nah, ini kita simpan dulu lah. Kita simpan, misalkan kita simpan save as dengan nama mata pelajaran pian. Jadi kita simpan dengan nama template CBT assessment, misalkan tadi mata pelajarannya biologi misalkan, biologi kelas 11 pilihan, biologi pilihan lah, biologi pilihan kelas 11. Nah, nanti kita lihat perbedaan setelah diupdate lah Bapak Ibu. Ini seperti ini, jangan lupa ininya belakangnya jangan diganti lah, memang doc makro. Kita save. Nah, kita tunggu karena ini filenya agak besar, jadi kadang perlu waktu sedikit. Nah, kita tutup. Oke. Ini kita tutup juga. Contoh soal tadi yang belum sempat kita lihat. Oke, jika sudah, kita klik continue. Dia akan meng-closing aplikasi dan mengupdate. Nah, nanti ada lagi satu perintahnya. Setelah kita selesai mengupdate, kita harus mematikan update, mendisable update. Nah, nanti langkah terakhir kita mematikan updatingnya. Ini karena masih lama, kita pause dulu videonya. Oke, proses updatingnya sudah selesai. Kita buka dulu Microsoft Word kita, kemudian kita mematikan update-nya. Jadi kalau tadi kan mengupdate, nah yang ini kita disable update-nya supaya nanti ketika kita bekerja menggunakan template dari CBT Bimashop tidak terkendala. Nah, jadi nanti yang berikutnya, angka terakhir yang pian lakukan, ini hanya sekali saja Bapak Ibu, di awal saja. Di account tadilah, file, account. Nah, di bagian account di sini update option inilah Bapak Ibu. Di update option ini kita pilih yang disable update. Nah, jadi jika sudah, kita tutup dulu Microsoft Word kita. Baru kita buka tampilan tadi soal yang kita bikin tadi. Template Bimashop. Nah, ini template CBT assessment biologi deh ya.
Jadi kita buka. Akan dibuka. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya sudah bagus lah. Jadi yang membedakan dari tampilan yang sebelumnya, Bapak Ibu, nih, jadi ada menu untuk mengirimkan mengirimkan soal pian ke server Ampon Bima Shop. Jadi nanti kalau sudah selesai, pian hendak menguji hasilnya, jadi pian bisa klik publish di sini. Oke, kemudian yang kedua, ini untuk memanage akun. Nah, ini nanti yang akan ulun olahkan videonya khusus, username passwordnya ini nanti seperti apa. Jadi nanti seperti ini, kita new, kemudian di sini memilih WordPress ya, kemudian next. Nah, jadi nanti di sini, di bagian sini ada yang harus pian salin. Nanti bisa aja kan ulun mengaturkan di bagian sini. Jadi jangan khawatir nih kadang ngalih. Jadi tinggal mengisikan URL, mengcopy paste URL, kemudian nanti ada username, password yang harus pian isi supaya bisa mengirimkan soal langsung dari komputer pian masing-masing. Jadi termasuk juga mengedit, misalkan nih ketika soal pertama dikirim ada kesalahan, kekeliruan, bisa diedit sendiri. Nah, Bapak Ibu lah, jadi ini bagian terakhir. Jadi nanti yang bagian sini akan ulun sambung lagi karena ulun harus berpindah laptop dulu. Tapi secara tampilan sudah pas nih. Tampilan soal template-nya sudah muncul seperti ini. Nah, ini seandainya seandainya kita dari awal sudah disetting komputer kita seperti ini, muncul manage akunnya seharusnya sudah terisi nih. Tapi kalau nanti kadang alih ini mengisinya nih, block akun ini. Nih, Bapak Ibu, nanti selengkapnya akan ulun belikan tambahan lagi, terutama di komputer satunya yang lebih cepat. Ini kebetulan di laptop istri agak lemot sedikit karena speknya kurang begitu mumpuni. Itu dulu sementara dari dulu, nanti disambung lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.